Ruang Dewa Bela Diri. Bab 636 sampai dengan 640. Bab 636. Apakah Anda benar-benar akan menyaksikan seseorang mati tanpa menolong? Ye Siwen merasakan cermin Tianyuan di tubuhnya mengalami perubahan luar biasa, seolah-olah mengalami perubahan luar biasa setiap menit dan setiap detik. Transformasi menjadi senjata suci agung adalah transformasi besar, yang dapat dikatakan sebagai transformasi yang mencapai surga dalam satu langkah. Hingga tahap legendaris, dapat dikatakan bahwa seseorang sedang meletakkan fondasi untuk tahap-tahap selanjutnya, dan dimulai dari alam suci, proses transformasi pun dimulai. Yang disebut kultivasi sebenarnya adalah proses peningkatan diri secara berkelanjutan. Sejak awal legenda, ia perlahan-lahan telah keluar dari lingkup kehidupan sehari-hari, benar-benar yang disebut langkah demi langkah menuju surga. Transformasi senjata sihir juga demikian. Menerobos dari senjata suci tertinggi menjadi senjata suci agung lebih sulit bagi senjata sihir daripada semua terobosan sebelumnya. Cermin Tianyuan dan dirinya berbagi suka dan duka. Semakin kuat cermin itu, semakin kuat pula Ye Siwen secara alami. Ini adalah hal yang saling menguatkan. Seiring cermin Tianyuan semakin kuat, banyak serangan berhasil dibloknya, dan kerusakan yang ditimbulkannya pun semakin kecil. Ketika cermin Tianyuan benar-benar menembus level senjata suci agung, itulah saatnya ia benar-benar menunjukkan kekuatan ilahinya. Bahkan para Great Saint biasa pun tidak memiliki senjata suci yang hebat, apalagi para master di tahap akhir setengah langkah Great Saint. Bahkan jika mereka memiliki senjata suci yang rusak, mustahil untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun, Ye Siwen berbeda. Ia mendapatkan kerja sama penuh dari Ye Mo. Selama ia membakar pil Ling Yuan, ia dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia dan cermin Tianyuan telah mencapai titik harmoni yang sempurna, hampir seperti perpanjangan tubuhnya, sesuatu yang tidak dapat dicapai orang lain. Semua orang mengira dia telah memulai pembantaian massal, tetapi baginya, pesta ini belum dimulai. Ye Siwen menyipitkan mata dan menyaksikan Raja Barbar kecil terlempar oleh satu pukulan di kejauhan. Niat membunuh terpancar di matanya. Di antara sekian banyak kekuatan di balik layar, Raja Barbar kecil ini adalah salah satunya. Melihat dia datang untuk membunuhnya, Ye Siwen tentu saja tidak akan melepaskan Raja Barbar kecil dan banyak murid Gua Baiman. Ye Siwen tentu saja tidak tahu bahwa banyak murid dari berbagai faksi telah datang untuk mengepung Ye Siwen setelah mendengar kabar dari guru mereka. Namun, ia juga dapat melihat bahwa beberapa orang memang memiliki niat buruk terhadapnya. Bagi orang-orang seperti itu, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan melenyapkan mereka sepenuhnya. Ye Siwen melangkah maju, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Raja Barbar kecil. Tiba-tiba, Raja Barbar kecil bergerak, dan ruang hampa melonjak. Sebuah jari raksasa melesat di udara dan menghantam. Itu adalah jari 6 ren milik 100 barbar. Keahlian unik lainnya dari Gua 100 barbar. Ye Siwen pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi saat itu dia hanya setengah suci dan tidak dapat benar-benar menunjukkan kekuatan jari 6 ren 100 barbar. Kini, Raja Barbar kecil, yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung, melepaskan kekuatan ini dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan satu jari, ia menghancurkan dunia, mengubahnya kembali menjadi kekacauan. Langit dan bumi seakan hancur bersamaan, menimbulkan badai yang tak terbayangkan. Ye Siwen meninju dan berubah menjadi bintang besar, yang menunjukkan misteri bintang di langit dan mengenai jari raksasa seperti Optimus Prime. Energi buas yang mengerikan yang menerobos udara menghantam tangan Ye Siwen, menghancurkan keilahian emas Ye Siwen dan membuat ledakan yang tak terbayangkan, tetapi segera ditutupi oleh gelombang keilahian yang muncul dari tubuh Ye Siwen, dan tidak dapat menyebabkan dampak besar padanya. Tinju Ye Siwen tampaknya terbuat dari baja, dan tidak ada serangan yang dapat mengguncang tubuhnya yang menakutkan. Kekuatan mengerikan di tangan Ye Siwen mulai mendidih,
dan energi buas itu sepenuhnya musnah dalam sekejap, dan jari besar itu mulai retak di langit. Erangan teredam terdengar dari Raja Barbar kecil. Salah satu jarinya berdarah dan tulangnya hampir patah. Ia menatap Ye Xiwen dengan takjub, seolah sedang menatap monster. Tubuhnya adalah tubuh asli dewa barbar legendaris, yang bahkan bisa meledakkan langit. Tubuh sejati dewa barbar adalah daging dan fisik dewa barbar yang legendaris. Meskipun rahasia, hal ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat Gua Huoyun. Perlu diketahui bahwa beberapa kekuatan di hutan belantara selatan kurang lebih memiliki metode untuk mengolah tubuh sejati dewa barbar. Mereka semua terpisah dari kuil barbar yang asli, dan mereka semua merupakan kekuatan teratas di kuil aslinya. Dalam pasukan Southern Wilderness ini, hanya murid-murid terbaik dari setiap generasi yang dapat menikmati manfaat transformasi ke dalam tubuh sejati dewa barbar. Sejak transformasi ke dalam tubuh sejati dewa barbar, ia belum pernah bertemu siapapun di antara rekan-rekannya yang dapat menandingi tubuh fisiknya. Pada dasarnya, ia adalah Tyrannosaurus Rex yang berbentuk manusia. Ia bahkan pernah bertarung melawan monster sebelumnya, tetapi kini ia menderita kekalahan telak saat menghadapi Ye Xiwen, yang levelnya jauh lebih rendah darinya. Tubuh asli dewa barbar. Saat kontak, Ye Xiwen juga mengenali fisik ini. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya ia bersentuhan dengan fisik ini. Qi Tian memiliki fisik ini di awal, dan ia mengalami pertempuran yang sangat sulit dalam pertempuran itu, yang kedua setelah pertempuran selanjutnya dengan Di Chen. Orang-orang dengan fisik ini semuanya sulit dikalahkan. Raja barbar kecil ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada Qi Tian yang asli. Meskipun Qi Tian sudah dikenal sebagai tubuh asli dewa barbar, transformasi tubuhnya belum sepenuhnya sempurna. Raja barbar kecil, yang telah melampaui kesempurnaan agung alam suci, telah menyelesaikan transformasi tubuh fisiknya sejak lama, dan kekuatan yang ia kerahkan jauh melampaui apa yang dapat ditandingi Qi Tian. Namun, Ye Xiwen bukan lagi anak muda seperti dulu. Beberapa dekade sudah cukup baginya untuk tumbuh menjadi sosok yang patut diteladani banyak orang seumur hidup. Raja barbar kecil sudah merasa dirinya jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Serangannya tak berdaya melawan Ye Xiwen. Tubuhnya sendiri sangat kuat, dan ia ingin menghancurkan orang lain dengan tubuhnya, jadi ia tahu betul betapa sulitnya menghadapi seseorang dengan tubuh sekuat itu. Satu jari bisa menghancurkan dunia. Namun, Raja Barbar kecil tak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi ia hanya bisa menunjuk Ye Xiwen dengan satu jari. Tak ada orang lain yang bisa membantunya saat ini. Seperti dugaan Ye Xiwen, meskipun jumlah orang-orang ini besar, mereka semua memiliki motif tersembunyi. Mereka semua ingin orang lain memimpin, dan setelah Ye Xiwen membunuh mereka semua, mereka akan menuai hasilnya. Melihat Raja Barbar kecil terdesak oleh Ye Xiwen, mereka sama sekali tidak mau membantunya. Meskipun mereka ingin membunuh Ye Xiwen, mereka tidak mau berusaha keras untuk menyelamatkannya. Para murid Gua Baiman yang rela berjuang keras pun tidak sebanding dengan Ye Xiwen. Menghadapi jari 6 Ren 100 barbar yang menyerang dari langit dan bumi, Ye Xiwen hanya mencibir dan mengayunkan tangannya yang besar. Keahlian unik Gua Awan Api, tangan langit yang runtuh dari awan api, yang mencengkeram jari 6 Ren 100 barbar. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat bertabrakan dengan cahaya tak berujung, menyapu ratusan bahkan ribuan mil, dan ruang itu retak total. Banyak orang di sekitar tersapu oleh kekuatan ini dan langsung terpental. Mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Bang! Raja Barbar kecil terpental lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. Matanya penuh kebencian. Ekspresi seperti itu muncul di wajahnya yang kasar, dan ia sangat membenci Ye Xiwen. Apa kalian benar-benar akan melihatku mati tanpa menolong? Jika tidak ada yang bertindak, kalian semua akan dikalahkan satu persatu oleh monster ini pada akhirnya. Saat itu, nasib kalian tidak akan jauh lebih baik daripada nasibku, kata Raja Barbar kecil dengan nada kesal.
Ada banyak aura kuat yang tersembunyi di antara kerumunan yang mengepung Ye Xiwen. Tidak ada yang lebih lemah darinya, tetapi saat ini mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan dan tidak bertindak sama sekali. Apa yang dikatakan Raja Barbar kecil itu benar. Jika kita tidak membunuh binatang buas ini terlebih dahulu, kita semua akan dibunuh olehnya satu persatu dan dikalahkan satu persatu. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kehampaan. Ketika sosok ini berjalan, kehampaan itu bagaikan gelombang air, dengan riak-riak yang muncul satu demi satu, melangkah keluar dari tanda hukum. Itu sangat menakutkan. Rasanya seperti satu kaki telah menginjak sosok yang menakutkan itu dengan suara nyaring. Semua orang langsung mengenalinya. Dia adalah Zuo Xiuzu, guru tertinggi Sekte Tai di wilayah timur. Sekte Tai adalah kekuatan raksasa yang menakutkan di wilayah timur. Konon, Sekte Tai awalnya bukanlah kekuatan asli dari alam Zhenwu, tetapi suatu hari memasuki alam Zhenwu secara besar-besaran. Selama periode kemunduran Akademi Zhenwu, Sekte Tai menguasai wilayah timur dan menjadi salah satu dari beberapa penguasa super di wilayah timur. Zuo Xiuzu adalah murid inti terkuat Sekte Tai. Reputasinya telah lama menyebar di seluruh alam Zhenwu. Ia bahkan memiliki catatan mengerikan lolos tanpa cedera dari tangan Sang Bijak Agung. Ia dikenal sebagai salah satu bijak agung setengah langkah terkuat dan menempati peringkat ketiga dalam daftar prestasi, kedua setelah Fan Yihong, anggota Sekte Tianfa dari Akademi Zhenwu. Bagi Ye Xiwen, Zuo Xiuzu memberinya tekanan yang bahkan lebih besar daripada Raja Barbar kecil tadi. Dia layak menjadi salah satu dari 3 orang teratas dalam daftar prestasi. Kau memang kuat, tapi sayang sekali kau akan binasa di sini. Zuo Xiuzu menatap Ye Xiwen dan berkata dengan sedikit penyesalan, Akademi Zhenwu telah melahirkan 2 orang yang kejam kali ini. Kaulah yang satu, dan Fan Yicheng yang satunya. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi menemui Fan Yicheng. Sejak Akademi Zhenwu masih menguasai dunia Zhenwu, Tianfa sudah terkenal di dunia Zhenwu. Aku ingin melihat seberapa tinggi levelnya dan apakah dia layak menyandang gelar ini. Zuo Xiuzu memiliki aura yang agak halus dalam dirinya. Sekte Tai tidak menekuni seni bela diri biasa, melainkan apa yang disebut jalan Tai, sebuah jalan yang sama sekali berbeda. Setiap murid Sekte Tai memiliki aura yang agak halus dalam dirinya. Dia melirik Ye Xiwen dengan provokatif, seolah ingin memprovokasinya, tetapi Ye Xiwen tidak memiliki hubungan dengan Balai Penegakan Hukum, jadi dia tidak peduli apakah hukuman surgawi layak menyandang nama itu atau tidak. Ye Xiwen mencibir. Jika dia ingin memprovokasi dia seperti ini, maka dia salah besar. Ayolah kalau kau mau bertarung. Jangan coba-coba memprovokasiku seperti ini. Percuma saja, kata Ye Xiwen enteng. Pria yang luar biasa, tapi kau terlalu percaya diri. Kami tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal seperti itu, kalau tidak, kami akan kehilangan muka. Sebuah seringai muncul dari kehampaan, dan sosok tinggi lainnya keluar dari sana. Bab 637 tak terkalahkan. Orang yang datang adalah seorang pria jangkung, berpakaian barbar, yang agak mirip dengan Raja Barbar kecil. Ia adalah guru paling kuat di antara murid inti Gua Huoyun, Qilin. Alasan mengapa Ye Xiwen memiliki kesan seperti itu terhadapnya justru karena ia adalah leluhur Qitian. Bahkan, berkat Qilin, suku Qitian mampu menonjol di antara banyak suku di bawah yurisdiksi Gua Huoyun. Karena Qilin menonjol, ia dengan cepat menjadi murid inti Gua Huoyun. Sukunya mendapatkan banyak manfaat setelahnya, yang kemudian melahirkan lebih banyak guru. Kemudian, lahirlah seorang pria kuat seperti Qitian. Sayangnya, ia dibunuh oleh Ye Xiwen sebelum ia dewasa. Qilin memancarkan aura dominasi yang bahkan lebih kuat daripada Qitian, bagaikan dewa barbar yang turun dari zaman kuno. Tatapan matanya saat menatap Ye Xiwen dipenuhi dengan dingin dan kebencian. Qitian adalah yang paling memenuhi syarat di antara keturunannya, dan memiliki harapan terbesar untuk menjadi penerusnya di antara murid-murid inti di masa depan.
Namun, sebelum ia sempat menerima dukungan lebih lanjut, ia tewas di tangan Ye Xiwen, yang sama saja dengan memupus harapan seluruh suku mereka untuk terus berkembang. Sudah menjadi batas baginya untuk dapat mendukung suku tersebut hingga saat ini. Kini setelah Citian akhirnya muncul, ia dibunuh oleh Ye Xiwen. Bagaimana mungkin ia tidak membenci Ye Xiwen sampai ke akar-akarnya? Ikuti aku. Hanya dengan membunuh Ye Xiwen aku bisa membuktikan kemampuan membunuhku. Hahaha, semakin kuat seseorang, semakin aku bisa membuktikan keberadaanku. Di kehampaan, sebuah kehampaan muncul dengan liku-liku. Ia mengenakan jubah dan agak kurus. Tak seorang pun bisa melihat seperti apa rupanya. Hanya sabit seperti dewa kematian yang cukup menarik perhatian. Perkumpulan Tianya, Zhu Feng. Seseorang mengenalinya. Ia adalah murid inti perkumpulan Tianya, organisasi pembunuh terkuat di alam Zhenwu. Mereka tersebar di seluruh alam Zhenwu. Saat itu, bahkan kerajaan Viet Raya memiliki cabang perkumpulan Tianya. Muridnya, Jing Lei, telah melancarkan badai berdarah di seluruh kerajaan Viet Raya, membunuh banyak master dan menyebabkan kepanikan di seluruh negeri. Itu hanyalah seorang murid setengah langkah legendaris. Zhu Feng jauh lebih kuat daripada Jing Lei. Konon, orang ini cukup berani untuk membunuh Sang Bijak Agung. Meskipun gagal, ia berhasil membiarkan Sang Bijak Agung melarikan diri. Sejak saat itu, ia menjadi terkenal dalam satu pertempuran, mengguncang seluruh dunia Zhenwu, dan segera menjadi pemimpin di antara murid-murid inti perkumpulan Tianya. Berbeda dengan kebanyakan pembunuh, para pembunuh dari Tianya Society mengikuti jalur pembunuhan. Efek dari kultivasi diam-diam jauh lebih lambat daripada efek dari pertarungan, terutama dalam jalur pembunuhan. Semakin kuat sang master, semakin besar terobosannya. Jika Zhu Feng benar-benar berhasil membunuh Sage Agung itu, ia mungkin sudah menjadi Sage Agung yang ditakuti sekarang. Nama Zhu Feng jelas merupakan nama sandi. Faktanya, tidak ada seorang pun di Tianya Society yang menggunakan nama asli mereka, dan tidak ada kebutuhan untuk menggunakannya. Yang mereka miliki hanyalah nama sandi. Setelah Zhu Feng, seorang pemuda berpakaian putih keluar. Ia langsung dikenali. Orang ini adalah Xiang Baiyu, murid inti kuil Wuhan di wilayah utara. Ia tampak selembut batu giok, bagaikan patung batu giok. Di antara murid inti wilayah utara, ia juga merupakan seorang guru yang tak terkalahkan. Inilah yang dimaksud dengan pepatah yang mengatakan bahwa badan itu ibarat pohon bodi, yang tidak mudah terkena noda catkin yang beterbangan. Hampir semua dari keempat orang yang keluar ini tidak kalah kuat dari Raja Barbar kecil, dan beberapa bahkan sedikit lebih kuat darinya. Mereka semua termasuk orang-orang terkuat di bawah Sang Bijak Agung. Kemunculan salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk menggemparkan banyak master, apalagi banyaknya orang yang mengelilingi Ye Xiwen dan ingin membunuhnya. Raja Barbar kecil di sampingnya juga memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan sebagian besar lukanya, dan wajahnya tampak sangat buruk. Orang-orang ini adalah pesaing di hari kerja, dan mereka saling mengenal dengan baik. Mereka mewakili kekuatan mereka sendiri dan telah bertarung satu sama lain secara terbuka dan diam-diam berkali-kali. Sekarang dia begitu malu di depan mereka, bagaimana mungkin dia tidak membenci mereka di dalam hatinya. Selain Ye Xiwen yang membuatnya terlihat buruk, dia juga membenci orang-orang ini. Orang-orang ini juga tidak tahu, kalau tidak, mereka mungkin akan bergabung untuk membunuh Raja Barbar kecil sesegera mungkin, tetapi saat ini mata mereka hanya tertuju pada Ye Xiwen. Mereka saling mengenal dengan baik dan telah menjadi rival selama ratusan tahun. Ada keseimbangan di antara mereka. Meskipun ada perbedaan kekuatan, keduanya tidak sekuat itu sehingga mereka tidak bisa menghadapinya. Orang-orang seperti Ye Xiwen telah melampaui batas yang mereka mampu. Pepatah pohon tertinggi di hutan akan tumbang tertiup angin memang benar adanya. Ye Xiwen tahu betul kebenaran ini, tetapi ia tak peduli. Hanya pohon-pohon besar yang tertiup angin kencang yang dapat tumbuh lebih lebat dan berkembang lebih pesat. Mereka ingin menyingkirkannya sebagai orang yang menonjol,
dan dia juga ingin mengasah dirinya melalui orang-orang ini. Hahaha, Ye Xiwen, apa lagi yang ingin kau katakan sekarang? Sekarang adalah hari kematianmu, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Raja barbar kecil tertawa terbahak-bahak. Ia kini yakin Ye Xiwen pasti akan mati kali ini. Kau pasti akan mati kali ini. Sudah ditakdirkan Qi Tian mati di tanganmu. Aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendamnya. Cilin menatap Ye Xiwen dengan tatapan dingin. Orang sepertimu seharusnya tidak ada, kata Siang Baiyu dari kuil Wuhan wilayah utara dengan enteng. Hanya dengan satu kalimat, Ye Xiwen telah menghancurkan keseimbangan yang diam-diam disepakati semua orang. Orang seperti itu pasti tidak akan ditoleransi oleh semua orang. Sabitku tak sabar ingin meminum darahmu, hehe, kata Zhuo Feng dingin. Ayolah, kalian semua, jangan cari alasan. Siapapun yang muncul hari ini tidak akan bisa lolos. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius, energi dan darah di tubuhnya mulai melonjak. Orang-orang ini memberikan tekanan yang sangat besar padanya, tidak akan seperti sebelumnya. Dewa emas muncul, membentuk gelombang emas yang menyapu dalam lingkaran. Nada bicara Ye Xiwen datar, tetapi membuat orang-orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es, seolah-olah ia benar-benar menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Banyak master yang mengepung Ye Xiwen merasa ketakutan saat ini, dan mata mereka dipenuhi niat membunuh saat menatap Ye Xiwen. Mereka tidak bisa membiarkannya selamat, kalau tidak mereka semua akan mati. Bahkan Zhuo Xiuzu dan yang lainnya tampak sangat serius. Meskipun mereka tidak percaya Ye Xiwen benar-benar bisa membunuh mereka semua, sangat mungkin dia akan menyeret mereka bersamanya. Bagaimana Shou Kun mati, bagaimana Aguda mati, dan betapa menyedihkannya Raja Barbar kecil barusan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Karena itu, mereka tidak akan pernah menganggap enteng kata-kata Ye Xiwen. Ye Xiwen terlalu berbahaya. Ia baru mencapai tingkat kesempurnaan Saint Realm, tetapi ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Jika ia terus seperti ini, apa yang akan terjadi padanya? Terlalu mengerikan. Orang yang menentang surga seperti itu seharusnya tidak ada sama sekali. Membunuh. Seseorang berteriak, dan seluruh dunia tenggelam dalam suara teriakan dan pembunuhan. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan hembusan angin jahat bertiup ke arahnya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Sikat. Tiba-tiba, cahaya hitam menyambar di depan Ye Xiwen. Itu adalah sabit Dewa Kematian, yang langsung menebas ke arah tenggorokan Ye Xiwen. Hampir pada saat kritis, dia sudah menebas di depan Ye Xiwen, dan kecepatannya paling cepat di antara semua orang. Itu Zhuo Feng. Kemampuan membunuhnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, ia menyerbu ke depan Ye Xiwen. Menghadapi pukulan mematikan Zhuo Feng, Ye Xiwen seolah tak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan pukulan itu sudah mengenai leher Ye Xiwen. Semua orang terkesiap. Akankah Ye Xiwen mati di tangan Zhuo Feng? Zhuo Feng tampaknya merasakan bahwa Ye Xiwen akan segera mati, dan tidak dapat menahan tawa puas. Hehehe, aku mau kepalamu. Benarkah? Masih terlalu dini bagimu untuk berpuas diri. Ye Xiwen mendengus dingin, dan cahaya keemasan yang tak berujung tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Niat pedang yang terkondensasi di tangannya tiba lebih dulu, dan ketika hanya berjarak 1 mm, niat pedang itu menghantam sabit Grim Reaper. Bang! Zhuo Feng dihempaskan oleh Ye Xiwen tanpa kejutan apapun. Ia terlempar horizontal seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuh fisiknya tidak sekuat itu. Ketika ia bertemu seseorang seperti Ye Xiwen yang setara dengan Tyrannosaurus Rex manusia, serangan mendadak seperti itu sudah cukup untuk melenyapkannya. Memang, dia luar biasa. Darah mengalir dari sudut mulut Zhuo Feng, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih ganas. Dia memang sekuat itu. Masuk akal bagiku untuk membunuhnya. Sepertinya aku tidak perlu membunuh Sang Bijak Agung. Membunuhmu akan membuatku mencapai pencerahan. Benarkah?
Dengan penampilanmu, kau hanya pantas menjadi hantu di bawah pedangku. Ye Xiwen mencibir, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan hendak menerjang maju. Pada saat ini, 4 orang lainnya bergegas, termasuk beberapa master di sekitarnya. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti kelima orang ini, pada saat ini, mereka juga menyerang Ye Xiwen tanpa ragu. Mereka tidak bisa membiarkan Ye Xiwen membunuh Zhu Feng, kalau tidak, giliran merekalah yang akan datang. Sebuah tangan merah menyala yang besar tiba-tiba mencengkeram dari langit. Itu adalah tangan langit runtuh awan api. Qilin telah berlatih tangan langit runtuh awan api entah berapa tahun yang lalu, dan ia telah menguasainya dengan sempurna. Tangan itu langsung menghantam, seolah meruntuhkan kehampaan. Satu telapak tangan akan memusnahkan keabadian. Dia tampak berubah menjadi dewa barbar dari zaman kuno, siap menguasai dunia. Ye Xiwen mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang itu membekukan 19 negara. Cahaya pedang itu merobek langit dan bumi, dan dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tangan besar itu. Ledakan. Cahaya tak berujung dilepaskan, menyapu lingkaran gelombang, memutar langit menjadi lautan luas, dan meledak dengan suara keras. Rasanya langit dan bumi akan runtuh. Tangan besar itu langsung terpotong berkeping-keping oleh cahaya pedang di udara, lalu meledak. Retakan besar terkoyak di langit, dan kekacauan pun terjadi. Qilin hanya merasakan ada kekuatan besar yang terkirim ke tangannya, dan harus mundur beberapa langkah untuk menghalangi kekuatan besar itu. Diam-diam ia terkejut. Jika tubuhnya bukan tubuh asli dewa barbar, lengannya pasti sudah meledak sekarang. Cahaya pedang Ye Xiwen terlalu mengerikan. Bab 638 dibunuh secara berurutan. Seberapa kuat tubuh Ye Xiwen untuk bisa mencapai level seperti itu? Namun, pertempuran terus berlanjut dengan sengit. Dalam sekejap mata, meskipun Ye Xiwen berhasil memukul mundur Qilin, Zhuo Xiuzhu langsung menerkamnya. Cahaya pedang di tangannya mengguncang bumi, tidak jauh lebih kecil dari milik Ye Xiwen sebelumnya. Dengan satu pedang, ia menebas dan menghancurkan langit dan bumi. Kultivasi Zhuo Xiuzhu adalah yang terbaik di antara kelima orang ini, cukup untuk menjadi ancaman bagi Ye Xiwen. Lagi pula, Ye Xiwen belum menjadi seorang sage agung. Ye Xiwen terpaksa mengurungkan niatnya untuk terus mengejar Qilin. Ia tak kuasa menahan rasa kesal menghadapi serangan Zhuo Xiuzhu. Ia yakin bisa mengalahkan siapapun dari kelima orang ini, tetapi ketika mereka bergabung, ia merasa seperti terjebak dalam jaring. Kekuatan gabungan kelima orang ini membuat Ye Xiwen berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya ketika langit dipenuhi musuh. Karena mereka berlima menyerang dari lingkaran dalam, mereka tidak perlu terlalu khawatir, dan sebenarnya ada kesepahaman diam-diam di antara mereka. Meskipun tidak terlalu kuat, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebenarnya, ada semacam dao agung yang tersembunyi dalam cahaya pedang Zhuo Xiuzhu. Dao itu, dao pedang, begitu luas dan perkasa sehingga telah melampaui jangkauan ilmu pedang biasa dan dapat dikaitkan dengan dao pedang. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya dao itu. Ia menyelimuti Ye Xiwen seperti kekuatan yang luar biasa, mencoba mencekiknya hingga berkeping-keping. Ye Xiwen cepat-cepat mengulurkan tangan besarnya dan menggenggam cahaya pedang di langit ke dalam tangannya, tangan langit runtuh awan api. Cahaya pedang mencekik tangan Ye Xiwen dengan ganas, mencoba menghancurkannya, persis seperti tangan runtuh awan api Ye Xiwen yang baru saja menghancurkan Qilin. Namun Ye Xiwen bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dengan dengusan dingin, seluruh energi ilahinya melonjak liar ke lengannya. Cahaya pedang yang berputar liar itu langsung dipadamkan oleh energi ilahi yang tak terbatas. Dia menebas dengan pedangnya, hampir menghancurkan langit, tetapi di depan tangan runtuh awan api milik Ye Xiwen, itu tampak sangat kekanak-kanakan. Ekspresi Qilin sangat muram. Keahlian unik Gua Huoyun mereka kini berada di tangan Ye Xiwen. Sungguh memalukan dan memalukan baginya memiliki kekuatan seperti itu. Dia bisa melihat bahwa gua awan api di tangan Ye Xiwen jelas lebih kuat daripada miliknya.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Xiwen bisa berlatih tangan langit runtuh awan api hingga tingkat seperti itu. Meskipun Fire Cloud Collapse Hand beredar luas, jumlahnya sebenarnya terbatas. Orang dengan level berbeda dapat menerima Fire Cloud Collapse Hand dengan level yang berbeda pula. Bahkan dia sendiri tidak bisa mendapatkan versi lengkapnya. Namun, Fire Cloud Collapse Hand milik Ye Xiwen tampaknya jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana mungkin? Itu hanyalah dongeng. Starbus, teriak Ye Xiwen, mengepalkan kelima jarinya, yang kemudian berubah menjadi bintang. Starbus memenuhi langit, dan kekuatan bintang itu melesat ke arah Zuo Xiuzu dengan dahsyat. Zuo Xiuzu harus mundur berulang kali untuk menghindari kekuatan dahsyat dari ledakan bintang dan melindungi dirinya dengan cahaya pedang di langit. Boom! Dengan suara gemuruh ruang yang terkoyak, Xiang Baiyu dan Xiao Menwang bergegas ke belakang Ye Xiwen. Memanfaatkan momen ketika Zuo Xiuzu menahan Ye Xiwen, mereka menyerangnya dengan ganas. Serangan kedua pria itu sudah direncanakan sejak lama. Serangan bertubi-tubi ketiga pria tadi tidak memancing mereka untuk bertindak. Serangan pertama mereka langsung mengincar titik-titik vital Ye Xiwen, ingin menghabisinya seketika dan meraih kemenangan dalam sekali serang. Boom! Serangan kedua orang itu tiba-tiba mengenai Ye Xiwen. Pada saat yang sama, cahaya berwarna darah menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang berwarna darah. Kedua kekuatan mengerikan itu menghantamnya, menciptakan riak-riak pada penghalang berwarna darah itu, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Apa? Artefak suci agung yang rusak. Kengerian tiba-tiba terpancar di mata kedua pria itu. Mereka jelas mencium aroma artefak suci agung yang rusak. Meskipun belum menjadi artefak suci agung, meskipun rusak, tetap saja merupakan ancaman besar bagi mereka. Meskipun mereka kuat, mereka tidak memiliki fondasi mendalam dari kunci binatang. Senjata suci agung yang belum lengkap adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa cermin Tianyuan di tubuh Ye Xiwen bukanlah senjata suci agung yang rusak, melainkan senjata suci yang tinggal setengah langkah lagi untuk berevolusi menjadi senjata suci agung. Bang! Memanfaatkan momen mereka yang tertegun, Ye Xiwen melancarkan pukulan yang bersih dan kuat. Sekelilingnya langsung berubah menjadi semesta bintang. Tinjunya memadatkan seluruh galaksi dan langsung menghantam tubuh Raja Barbar kecil, menyebabkannya meledak seketika. Raja Barbar kecil menjerit dan terhempas. Kekuatan bintang yang tak terbatas meledak liar di tubuhnya. Sekalipun ia adalah tubuh asli Dewa Barbar, ia tak mampu menghadapi kekuatan tirani dan tak masuk akal ini. Tulang-tulangnya yang tak terhitung jumlahnya patah. Jika ia bukan tubuh asli Dewa Barbar dan hidup sesuai legenda, ia pasti sudah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Banyak orang di sekitar tercengang menyaksikan pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Ye Xiwen masih bisa begitu energis saat menghadapi 5 orang sendirian. Serangan kelima orang ini memang mengancamnya, tapi hanya itu saja. Ini adalah ketiga kalinya Raja Barbar kecil terhempas. Jika bukan karena tubuh asli Dewa Barbar, ia pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Di bawah alam suci agung, adakah yang dapat menandinginya? Pikiran ini muncul dalam benak banyak orang. Dengus dingin terdengar dari langit, dan sebilah pedang muncul di tangan Zuo Xiuzu, penuh dengan niat membunuh. Cahaya pedang di langit melesat lurus ke arah wajah Ye Xiwen. Kita tidak bisa menyerang sendiri-sendiri sekarang, kalau tidak kita akan dikalahkan satu persatu olehnya. Dia terlalu kuat, teriak Cilin, hatinya dipenuhi kepahitan. Sangat sulit untuk membuatnya, yang begitu kuat, tak terkalahkan, dan begitu percaya diri, mengakui bahwa ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya dan bahwa dia jelas bukan lawannya. Bergabunglah, apa kau pikir aku akan memberimu kesempatan? Ye Xiwen mencibir, dan sepasang sayap emas di belakangnya langsung terbentang. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh keilahian emas. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa perang yang ditempa emas. Ia bergerak, hanya menyisakan bayangan keemasan di tempatnya semula,
dan langsung menyerbu Raja Barbar kecil. Ye Xiwen tentu saja memahami prinsip bahwa lebih baik mematahkan 1 jari daripada melukai 10 jari. Di antara semua orang, Raja Barbar kecil adalah yang terluka paling parah dan paling mudah dibunuh. Tangan besar itu meraih dan berubah menjadi langit yang penuh dengan tangan besar, dan cahaya pedang Zuo Xiuzu padam dalam sekejap, meninggalkan cahaya pedang Zuo Xiuzu meledak di dalamnya. Pada saat ini, semua orang juga melihat tujuan Ye Xiwen dan menyerangnya satu demi satu, bertekad untuk membuatnya berhasil. Penghalang berwarna darah langsung terbentuk di tubuh Ye Xiwen, dan dia membiarkan penghalang itu menyerang dan menerobos penghalang berwarna darah satu demi satu. Kedua belah pihak beradu kecepatan. Jika Raja Barbar kecil lolos, pertempuran ini tidak diketahui berapa lama akan berlangsung, dan penuh dengan variabel. Tahan dia, jangan biarkan dia berhasil. Pada saat ini, bukan hanya 4 orang lainnya yang bertindak, tetapi bahkan banyak master yang awalnya mendukung di pihak mereka juga bertindak. Mereka bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihat tujuan Ye Xiwen? Justru karena mereka melihatnya, mereka tidak bisa membiarkannya berhasil. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat, dan cahaya keemasan itu begitu kuat. Namun, kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat. Setelah membentangkan sayap iblisnya, ia bagaikan kilat keemasan, dan ia langsung menghindari serangan-serangan ini. Mungkin terdengar lama, tetapi sebenarnya hanya sesaat. Ye Xiwen sudah bergegas ke sisi Raja Barbar kecil. Pedang di tangannya berubah menjadi langit dan menyambar petir. Puci! Teriak Raja Barbar kecil dan terbelah dua di tempat. Ia masih ingin berjuang memperbaiki tubuhnya, tetapi Ye Xiwen tak akan pernah memberinya kesempatan seperti itu. Tinju debu bintang penghancur agung langsung jatuh, dan galaksi cemerlang tak berujung meledak di dalamnya. Bang! Jiwa Raja Barbar kecil langsung hancur, dan seluruh energi dan darahnya yang kuat terserap sepenuhnya oleh cermin Tianyuan. Setelah menyerap darah dan energi Raja Barbar kecil, Ye Xiwen segera merasakan bahwa cermin Tianyuan telah menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan artefak suci agung. Tapi coba pikirkan, Raja Barbar kecil hanya selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung, dan kekuatannya tak terhitung kali lipat daripada Sage Agung setengah langkah pada umumnya. Terlebih lagi, ia berspesialisasi dalam tubuh fisik. Meskipun ia tidak sehebat tubuh dominan Ye Xiwen, ia juga unggul dan cukup kuat untuk bersaing dan menghancurkan monster-monster selevel. Seorang jenius terkemuka telah gugur. Banyak orang gempar. Nama Raja Xiaoman dihapus dari daftar jasa, yang sama saja dengan mengumumkan kematian Raja Xiaoman. Kekuatan Ye Xiwen sudah diakui semua orang. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia memang mampu mengalahkan siapapun. Tetapi dalam pertarungan 5 lawan 1, ia bahkan berhasil membunuh Raja Barbar kecil. Apakah ini akhir dunia? Percuma saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Zuo Xiuzu meraung, dan energi pedang menyembur keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Energi pedang ini membentuk formasi pedang raksasa di udara. Formasi pedang ini langsung membentuk dunia pedang, mengalir deras ke arah Ye Xiwen. Keahlian pedang Zuo Xiuzu berkali-kali lipat lebih kuat daripada Ye Xiwen. Dialah pendekar pedang sejati. Meskipun Ye Xiwen memiliki pemahaman yang tinggi tentang ilmu pedang, dia sebenarnya hanyalah seorang amatir. Pedang pemakaman langit, teriak Ye Xiwen, dan pedang panjang yang dibentuk oleh niat pedang di tangannya tiba-tiba terbang, tumbuh melawan angin, dan dalam sekejap tumbuh hingga ketinggian ratusan kaki, dan menusuk ke bawah seperti kilat. Ledakan, pedang pemakaman langit dan seluruh formasi pedang tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, energi pedang yang menyebar menyapu ke segala arah, dan jejak energi pedang menembus langit. Pedang pemakaman langit Ye Xiwen terus bergerak maju dengan momentum yang tak tergoyahkan, menghancurkan formasi pedang di sepanjang jalan satu demi satu. Dalam sekejap mata, ia sudah menyerbu di depan Zuo Xiuzu. Engah, darah berceceran. Bab 639 terbunuh dalam kontinuitas bagian 2. Darah muncrat keluar, dan sebuah lengan terlempar ke udara.
Zuo Xiuzu mengerang, wajahnya pucat pasi. Lengannya terpotong dan lukanya tak henti berdarah. Dengan energi pedang yang ditinggalkan Ye Xiwen, ia hanya bisa terus berdarah. Tak ada waktu untuk menyingkirkan energi pedang yang ditinggalkan Ye Xiwen. Ia tak bisa menyembunyikan kengerian di mata Ye Xiwen. Ia tak menyangka hanya karena ketidakhadiran Raja Barbar kecil akan ada perbedaan sebesar itu. Ketika ada 5 orang, Ye Xiwen tak bisa berkonsentrasi membunuh salah satu dari mereka. Namun karena satu orang hilang, Ye Xiwen tiba-tiba menjadi seperti seekor naga yang muncul dari jurang, dan tidak ada cara untuk menahannya lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baik Zhu Feng, Xiang Baiyu, maupun Qilin, semua menatap Zuo Xiuzu dan Ye Xiwen dengan tak percaya. Jika Zuo Xiuzu tidak menghindar lebih awal, ia pasti sudah dibunuh oleh Ye Xiwen. Bagaimana mungkin ia sekuat itu? Sungguh tak terbayangkan dan jauh melampaui ekspektasi mereka. Pergi, pergi, kita bukan tandingannya, kata Zhu Feng buru-buru. Sebagai seorang pembunuh, esensinya adalah melarikan diri ribuan mil jauhnya jika ia meleset dari sasaran. Soal pertarungan langsung, itu bahkan tidak terpikirkan olehnya. Pikiran normalnya adalah melarikan diri ketika keadaan tidak berjalan baik. Tidak, kita tidak bisa kabur begitu saja. Sekali kita kabur, kita akan dikalahkan satu persatu olehnya. Apa kau pikir dia akan membiarkan kita pergi? Binatang buas ini pendendam. Kita sudah mengepung dan menyerangnya sebelumnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Teriak Qilin. Kepanikan di hati semua orang tiba-tiba mereda. Setelah memikirkannya dengan saksama, memang benar. Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka berada di tempat mereka. Mereka tahu prinsip memotong rumput dari akarnya. Sekarang, hanya dengan bertarung sampai mati seseorang bisa membunuh Ye Xiwen dan mendapatkan jalan keluar. Entah kapan ini dimulai, tetapi mereka yang awalnya yakin bisa membunuh Ye Xiwen kini hanya bisa membayangkan melarikan diri. Sungguh menyedihkan, mereka sudah kehilangan kesabaran setelah dibantai oleh Ye Xiwen. Terutama Zuo Xiuzu, yang seharusnya paling kuat di antara mereka, tetapi kini Ye Xiwen telah memotong salah satu lengannya. Kalau saja dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan terpotong menjadi 2 di tempat. Wanita itu dibawa oleh Ye Xiwen. Menangkapnya juga akan membuat Ye Xiwen ragu. Teriak seseorang di antara para master yang mengepung Ye Xiwen, dan mata semua orang tertuju pada Ling Fei di sebelahnya. Di mata semua orang, Ling Fei yang lemah jelas jauh lebih mudah dihadapi, dan Ling Fei dibawa oleh Ye Xiwen, yang dilihat banyak orang. Menurut mereka, selama Ling Fei tertangkap, Ye Xiwen bisa dipaksa menyerah, dan saat itu, mereka akan punya jalan keluar. Tepat ketika pria itu selesai berbicara, dan sebelum siapapun dapat memutuskan untuk melanjutkan, beberapa pembunuh muncul dari sekitarnya. Mereka semua adalah pembunuh dari Tianya Society dan langsung menyerang Ling Fei. Yang lain masih perlu mengkhawatirkan hal ini, tetapi bagi para pembunuh ini, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Bagi mereka, selama mereka bisa menghabisi musuh dan menyelesaikan misi, cara apapun bisa diterima. Bahkan jika itu adalah metode seperti menyandera, yang tampaknya agak tidak jujur bagi kebanyakan orang, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Detik berikutnya, keempat penguasa Tianya Society telah menyerang Ling Fei. Tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, seolah-olah ia ketakutan. Keempat pria itu memasang senyum sinis di wajah mereka, yang menunjukkan bahwa mereka akan segera berhasil. Selama mereka bisa menyandera wanita ini, setidaknya Ye Xiwen akan sedikit berhati-hati, yang lebih baik bagi mereka daripada tidak memiliki solusi sama sekali. Qilin dan anak buahnya siap menghentikan Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen ingin menyelamatkan orang, mereka akan menghentikannya terlebih dahulu. Namun, Ye Xiwen langsung melangkah ke arah Zuo Xiuzu dan membunuhnya, seolah hidup atau mati Ling Fei tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Melihat Ye Xiwen begitu, berdarah dingin, hingga tak memandang mereka, beberapa orang juga sedikit terkejut.
Jika Ye Xiwen sama sekali tidak peduli, tujuan utama penyanderaan mereka tidak akan tercapai. Bukankah itu akan sia-sia? Namun, mereka kemudian menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup mereka. Keempat pembunuh itu menyerbu Ling Fei dan hampir mengenainya. Gadis kecil itu, yang tampak gemetar ketakutan, mengulurkan tangan rampingnya dan menamparnya. Telapak tangan putih tipis itu jatuh ke mata semua orang dan tampak bergerak sangat lambat. Semua orang bisa melihat lintasannya, tetapi meskipun begitu, telapak tangan itu tiba lebih dulu dan melesat dalam sekejap. Bang! Seorang ahli pembunuhan dari Tianya Society hanya bisa menyaksikan sebuah tangan putih tipis semakin dekat, lalu sebuah tamparan mendarat di tubuhnya. Pakar dari perkumpulan Tianya itu hancur berkeping-keping di udara, darah berceceran di mana-mana. Ia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Semudah membunuh semut. Semua orang menatap pemandangan ini dengan takjub, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Meskipun keempat ahli pembunuh dari masyarakat Tianya tidak semenakutkan Zhu Feng, mereka juga merupakan ahli yang menakutkan di tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Bahkan seorang Sage Agung pun bisa dibunuh oleh mereka jika tidak berhati-hati. Bahkan Cilin dan yang lainnya pun waspada terhadap para pembunuh ini. Kini ia tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh sebuah tamparan di udara. Betapa dahsyatnya kekuatan yang tersimpan dalam tubuh lemah dan rapuh ini. Kok bisa? Dia kelihatan takut banget tadi. Tak lama kemudian lebih banyak orang bereaksi dan tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Hanya Ye Xiwen yang tahu bahwa tubuh Ling Fei gemetar bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan. Meskipun Ling Fei sudah menjadi seorang bijak agung, Ye Xiwen dapat dengan jelas melihat bahwa ia memiliki sedikit pengalaman bertempur. Mungkin karena statusnya yang mulia, ia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, dan hanya sedikit orang yang berani menyerangnya. Karena itu, ketika menghadapi kesempatan bertempur seperti itu, ia seringkali sangat bersemangat. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Ye Xiwen tidak peduli tadi. Ternyata bukan karena dia terlalu dingin, tetapi karena dia mengerti bahwa leluhur kecil ini lebih kuat darinya, dan orang-orang ini sama sekali tidak mengancamnya. Mereka pikir mereka telah memilih kesemek yang lembut, tetapi sebenarnya mereka telah memilih lempengan besi yang sangat besar. Semua orang tercengang, mundur cepat. Setelah menyadari ada yang tidak beres, para petinggi Tianya Society langsung melarikan diri tanpa ragu sedikit pun, dan melarikan diri ribuan mil jauhnya jika mereka gagal mencapai sasaran. Pegang mereka untukku. Dengan suara Ling Fei yang jernih bagaikan lonceng perak, ketiga penguasa Tianya Society yang tersisa terpaku di kehampaan, seolah-olah mereka tiba-tiba terikat oleh suatu kekuatan mengerikan. Kalian semua jahat, Ling Fei mendengus pelan, dan sebuah tongkat abu-abu setinggi lebih dari 1 meter muncul di tangannya. Di puncak tongkat itu terdapat gambar malaikat abu-abu, memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Malaikat abu-abu itu bergerak, mengayunkan pedang besi di tangannya. Pedang itu memang kecil, panjangnya kurang dari 30 cm, tetapi pedang itu mengayunkan langit yang dipenuhi cahaya pedang. 3 pembunuh yang tersisa dari Tianya Society langsung terpotong-potong oleh pedang itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tak kuasa menahan rasa takut. Sang master tahap akhir half step Great Sage bagaikan semut yang tak berdaya melawan di hadapan gadis lemah ini. Ia bahkan tak mampu melawan. Namun, perhatian semua orang langsung tertuju pada Ye Xiwen. Ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan Ling Fei yang mengerikan, Ye Xiwen tidak berhenti. Sebaliknya, ia langsung menghabisi Zhuo Xiusu. Menurutnya, Ling Fei tidak perlu khawatir. Meskipun terlihat lemah, dia adalah pria kejam yang tak tertandingi, bahkan ketika dia memanggil klon monster bintang raksasa. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan seperti itu? Ia membentangkan sayap iblisnya dan langsung menerjang Zhuo Xiusu, tampak bertekad untuk membunuhnya. Lebih baik memotong 1 jarinya daripada melukai 10 jarinya. Setelah membunuh Zhuo Xiusu,
ia akan benar-benar bebas dan orang-orang ini tak akan bisa lagi menahannya. Klang, cahaya pedang menerangi separuh langit, membuat wajah pucat Zuo Xiuzu tampak jelas. Tiba-tiba, Zuo Xiuzu menggertakkan gigi dan berteriak, "Ayo bertarung. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku." Darah yang tak terkira tiba-tiba menyembur dari tubuh Zuo Xiuzu. Ini adalah metode rahasia sektenya, yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Namun, harganya adalah penurunan langsung ke ranah. Karena harganya sangat tinggi, ia enggan menggunakannya kecuali saat yang paling berbahaya tiba. Namun, penglihatan Ye Xiwen begitu tajam dan ia telah melalui ratusan pertempuran sehingga ia dapat melihat niatnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin ia membiarkan pihak lain menyadarinya? Pedang besi di tangannya mengguncang langit dan bumi, berubah menjadi kekuatan pedang yang dahsyat, membelah langit dan bumi. Tidak, raung Cilin, tetapi ia tak bisa menghentikan Ye Xiwen. Ia merasa ada yang tidak beres barusan. Bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak peduli? Hanya dalam sekejap mata, perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Puci, Zuo Xiuzu tak sempat melawan dan tertusuk pedang, jiwanya hancur berkeping-keping. Seluruh esensi dan darahnya terserap oleh cermin Tianyuan. Swiss, cahaya ilahi menyapu dan menebas Ye Xiwen dari langit. Ternyata Zhou Feng telah menyelinap ke arahnya. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Ye Xiwen mencibir, sama sekali tidak takut. Ia melambaikan tangannya dan mengepalkannya, lalu tiba-tiba melancarkan pukulan. Pukulan Ye Xiwen tak tertandingi, dan cahaya ilahi yang kuat yang menyerangnya langsung hancur di bawah tekanan pukulannya. Tinjunya terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak terbendung, menghantam kehampaan dan menghancurkan ruang hampa. Zhou Feng harus melompat keluar dari subruang dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, sungguh teladan seorang pembunuh. Tapi bagaimana mungkin Ye Xiwen membiarkannya lolos kali ini? Ia mengayunkan pedangnya, membelah langit dan bumi, menembus langit. Ia mengikuti arah pedang itu dan langsung tiba di depan Zhou Feng. Kecepatan yang dibanggakannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan Ye Xiwen. Ledakan. Zhou Feng tertabrak di udara dan berubah menjadi bola kabut darah. Bab 640 mengejutkan dunia. Setelah Zuo Xiuzu dan Zhou Feng terbunuh satu demi satu, dua orang yang tersisa akhirnya panik. Kali ini mereka benar-benar panik, karena setelah mereka berdua mati, target Ye Xiwen adalah mereka. Bahkan dengan 5 orang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen, apalagi hanya dengan beberapa orang yang tersisa. Darah dan energi Ye Xiwen semakin kuat. Baginya, semakin banyak musuh yang ia bunuh, semakin kuat pula ia nantinya. Ia mendapatkan banyak manfaat dari pertempuran ini. Setelah kembali, ia akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Ketika ia keluar lagi, dunianya akan benar-benar berbeda. Pada saat itu, dengan bantuan cermin Tianyuan yang telah ditingkatkan menjadi senjata suci agung, Ye Xiwen bahkan berani melawan Sang Sage Agung. Tubuh aslinya lah yang melawan Sang Sage Agung, bukan klon binatang bintang. Hal ini sangat berbeda. Akan tetapi, apapun yang terjadi, musuh-musuh di depan kita ini harus segera kita hadapi, kalau tidak keadaan akan bertambah buruk. Kedua, pria itu sudah dibuat ketakutan setengah mati oleh Ye Xiwen. 3 dari 5 orang itu sudah dibunuh oleh Ye Xiwen. Jadi, berapa banyak masalah yang bisa ditimbulkan oleh 2 orang yang tersisa? Saat ini, Cilin tak bisa lagi meneriakkan kata-kata heroiknya sebelumnya. Membicarakan tentang mengepung Ye Xiwen saat ini akan menjadi lelucon besar. Sudah cukup jika ia tidak terbunuh olehnya saat ini. Ayo pergi. Cilin tidak peduli dengan banyak hal saat ini. Ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan hendak terbang ke kehampaan. Xiang Baiyu di sampingnya tidak jauh lebih lambat darinya. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Awan api, tangan penghancur langit. Ye Xiwen meraung, dan sebuah tangan besar tiba-tiba menebas, menamparkan ke arah 2 orang yang melarikan diri. Ledakan, ledakan.
Kedua pria itu terbanting ke tanah seperti dua meteor. Ye Xiwen sama sekali tidak ragu. Ia melangkah maju dan langsung mengejar Cilin. Dibandingkan dengan Xiang Baiyu, lukanya tidak separah sebelumnya. Meskipun tubuh asli Dewa Barbar tidak sedominan tubuh tiran Ye Xiwen, ia masih jauh lebih kuat daripada Xiang Baiyu. Serangan sebelumnya tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Tepat saat dia hendak keluar dari lubang besar tempatnya terjatuh, Ye Xiwen telah melangkah di depannya. Saat tinju debu bintang penghancur agung dilepaskan, sekelilingnya berubah menjadi alam semesta berbintang. Di tengah deretan bintang yang tak berujung, sebuah bintang masif bersinar dan menyerbu ke arah fosfor merah. Awan api langit, tangan runtuh. Teriak Cilin sambil mengulurkan tangan besarnya untuk meraih bintang raksasa itu. Boom! Telapak tangan Cilin meledak seketika. Darah berceceran di mana-mana, tidak mampu menghentikan kekuatan Ye Xiwen. Bang! Tinju itu langsung menghantam tubuh Cilin tanpa hambatan. Cilin tewas di tempat dan jiwanya hancur. Seluruh darah dan esensinya terserap sepenuhnya oleh cermin Tianyuan. Cermin Tianyuan di tubuhnya juga bertransformasi lebih cepat lagi, dan sudah berada di ambang titik kritis. Ia hanya butuh satu kesempatan untuk menembus alam suci agung dan menyelesaikan transformasinya secara menyeluruh. Sementara itu, Xiang Baiyu, yang baru saja keluar dari lubang, melihat pemandangan ini dan langsung ketakutan. Awalnya, 5 orang telah bekerja sama untuk membunuh Ye Xiwen, tetapi sekarang, dalam sekejap mata, hanya dia yang tersisa. Di kejauhan, Ye Xiwen berpakaian hijau, berkibar tertiup angin dingin. Entah bagaimana, ia tampak seperti dewa iblis kuno, yang membuat orang-orang merasa takut dan ngeri. Kesempatan. Ye Xiwen menoleh ke Xiang Baiyu, dan matanya langsung berbinar. Kesempatan itu ada di depannya. Dia melangkah maju, melintasi kehampaan luas, datang di depan Xiang Baiyu, merentangkan tangan besarnya, berubah menjadi tangan besar awan api, dan menangkapnya. Ledakan. Seorang jenius teratas di tahap akhir Half Step Grid Sage meninggal di tempat. Semua esensi dan darah di tubuhnya diserap oleh cermin Tianyuan, dan akhirnya aura berwarna darah yang kuat muncul dari tubuh Ye Xiwen. Hahaha. Tawa riang keluar dari tubuh Ye Xiwen. Ye Mo lah yang muncul, menjelma menjadi seorang sarjana berjubah darah. Ia bangkit melawan angin, dan auranya semakin kuat. Ia langsung menembus senjata suci dan menembus senjata suci agung. Matanya merah dan sangat ganas, bagaikan iblis. Ya, dia sendiri adalah iblis. Jika dia tidak ditundukkan oleh Ye Xiwen secara tidak sengaja, jika dia mengikuti Ye Xiwen, dia pasti akan menjadi Raja Iblis dan Dewa Iblis yang tak tertandingi. Meskipun dia adalah roh artefak, dia bukanlah roh artefak biasa, melainkan roh artefak dari senjata ajaib Raja Iblis legendaris. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Ini semua makanan darah kelas atas. Setelah berhasil menembus artefak suci agung, sifat iblis Ye Mo yang terpendam semakin terbebas. Butuh beberapa waktu sebelum ia bisa mengendalikan kekuatan ini. Ini mirip dengan terobosan seorang prajurit. Ye Xiwen mencibir dan tidak menghentikan Ye Mo. Orang-orang ini datang untuk mengepung dan membunuhnya dengan niat jahat. Bahkan jika Ye Mo tidak bertindak, dia akan bertindak. Dia tidak akan pernah membiarkan musuh bebuyutannya hidup. Mereka adalah elit absolut di setiap pasukan. Membunuh mereka semua akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Soal daftar prestasi, itu bukan apa-apa. Ye Xiwen bahkan tidak peduli dengan poin-poin itu. Meskipun beberapa hadiah didistribusikan berdasarkan daftar prestasi, faktanya, pasukan utama juga diam-diam memberi hadiah kepada murid elit yang membunuh pasukan lain. Ratusan murid elit di tahap akhir Half Step Grid Sage yang hadir di sini telah menangkap lebih dari separuh murid elit yang datang ke alam iblis untuk ujian kali ini. Dengan menambahkan 5 jenius teratas yang terbunuh, Ye Xiwen bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak hadiah yang akan dia dapatkan. Lagi pula, ada sekelompok besar iblis yang mengawasi di luar. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka,
Ye Siwen tidak keberatan membunuh mereka semua dan menukarnya dengan poin. Saat Ye Siwen sedang berpikir, Ye Mo sudah bergerak. Ia merentangkan tangannya yang berdarah, yang berubah menjadi tangan iblis yang menutupi langit. Ratusan murid di sekitarnya ingin melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Ye Mo, yang telah melangkah ke ranah artefak suci agung. Tingkat yang setara dengan artefak suci agung adalah tingkat seorang sage agung. Meskipun para sage agung setengah langkah ini sudah termasuk yang terbaik di antara para sage agung setengah langkah, mereka masih jauh berbeda dari para sage agung. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan para sage agung yang sebenarnya? Kesenjangan antara alam suci dan orang bijak agung sesungguhnya adalah sebuah langkah menuju surga, seperti jurang antara langit dan bumi. Setelah kau melewatinya, kau akan mencapai surga. Orang-orang seperti Ye Siwen, yang dianggap sebagai orang terkuat di bawah sang sage agung, bisa menjadi terkenal hanya dengan lolos darinya. Bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk bersaing dengannya. Mungkin Ye Siwen bisa melakukannya di masa depan, tapi setidaknya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Bisa dibayangkan betapa besarnya jurang pemisah antara alam maha bijak dan alam suci. Ye Mo berubah menjadi tangan ajaib yang menutupi langit dan meraih ke arah langit. Para santo agung setengah langkah yang melarikan diri ke segala arah tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangannya dan semuanya ditangkap oleh Ye Mo. Ledakan, ledakan, ledakan. Para master ini berubah menjadi bola kabut darah dan semuanya diserap oleh cermin Tianyuan. Meskipun mereka hanyalah Sein Agung setengah langkah dan tidak layak disebut dibandingkan dengan para Sein Agung, jumlah mereka memang ratusan. Jika mereka benar-benar bergabung, bahkan para Sein Agung pun harus melarikan diri dengan panik. Namun sekarang mereka semua ditakuti oleh Ye Siwen, dan semakin mustahil bagi mereka untuk bergabung. Perlahan, cahaya merah darah di cermin Tianyuan meredup. Aura yang tadinya tidak stabil karena baru saja menembus artefak suci agung akhirnya stabil setelah menyerap ki dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ye Siwen dipenuhi ekstasi. Dengan bantuan Ye Mo, yang telah menembus artefak suci agung, kekuatannya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi manfaatnya juga tak terbatas. Sungguh sepadan bahwa ia telah menginvestasikan hampir semua keuntungannya ke dalam cermin Tianyuan selama periode ini. Dengan cermin Tianyuan di tangannya, ia tak perlu lagi takut akan tekanan. Senjata suci agung itu, jika klon binatang bintang itu bekerja sama dengan cermin Tianyuan, kekuatannya akan jauh lebih dahsyat dan kekuatannya tak tertandingi sekarang. Kelima master teratas sudah mati. Termasuk Aguda, Li Yifeng, dan Shou Kun, dia hampir menyapu bersih 20 besar di daftar prestasi. Ya ampun, mengerikan sekali. 5 master teratas, yang masing-masing dianggap sebagai master terkuat di bawah Great Sage, tidak mampu mengalahkannya bahkan dengan kekuatan gabungan mereka. Ratusan elit di tahap akhir half step Great Sage juga dikalahkan olehnya sendirian. Siapakah dia, yang terkuat di bawah sang bijak agung? Mulai sekarang, gelar ini mungkin hanya miliknya. Dialah yang terkuat di bawah sang bijak agung, dan hanya dia yang pantas mendapatkan gelar seperti itu. Satu orang berbicara, dan yang lainnya terdiam. Banyak guru yang menyaksikan juga terdiam. Mereka adalah murid inti terbaik, terutama Shou Kun dan yang lainnya. Mereka pada dasarnya adalah yang terbaik di pasukan masing-masing, dan mereka semua menyandang gelar terkuat di bawah sang bijak agung. Di hati para murid dari pasukan masing-masing, merekalah yang terkuat. Namun setelah hari ini, hanya Ye Siwen yang berani menyandang gelar terkuat, dan hanya dialah yang bisa menyandangnya. Siapa lagi yang berani menantang seluruh dunia? Mati, mati, semuanya mati. Di dunia kecil itu, para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya bergumam tentang hal ini, sambil melihat daftar prestasi. Pertama, 5 murid teratas, Xiaoman Wang, Zhuo Xiusu, Qilin, Zhu Feng, dan Xiang Baiyu, meninggal secara tragis satu persatu dan dikeluarkan dari daftar. Kemudian,
Ratusan murid inti ditangkap dan dibunuh dalam sekejap, semuanya dibantai. Perubahan yang mengguncang bumi ini akhirnya berakhir, tetapi melihat pemandangan ini, para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya hampir gila, terutama para pahlawan yang mengirim orang untuk mengepung Ye Xiwen. Mereka awalnya ingin menyingkirkan Ye Xiwen dan mencegahnya tumbuh dewasa, tetapi siapa sangka mereka tidak dapat menghentikan Ye Xiwen sama sekali. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap semua murid ini sekaligus, menyebabkan kerugian besar. Mereka adalah para elit di antara murid-murid inti mereka, dan hilangnya mereka secara tiba-tiba telah merusak vitalitas semua kekuatan utama. Hatiku berdarah dan aku tak percaya. Bagaimana mungkin ada orang sekeji itu di dunia ini yang mampu bersaing dengan begitu banyak orang jenius sendirian? Hahaha. Ini sungguh keajaiban. Ye Xiwen memang orang paling berbakat di Akademi Zhenwu kita. Dibandingkan dengan kesuraman dan keputusasaan kekuatan lain, Akademi Zhenwu saat ini benar-benar penuh dengan kegembiraan.